Oke, kita lanjutkan ya, karena tadi ada gangguan sedikit. Oke, kemudian hmm, apakah kita harus melakukan pemeriksaan hyperacuity ya? Hyperacuity itu tidak usah, hanya biasanya kalau misalnya ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang perlu tajam penglihatan sangat baik ya, itu pasti dilakukan. Contohnya apa? Misalnya sniper ya, sniper itu perlu tajam penglihatan yang bagus ya. Makanya harus bisa membedakan bentuk, maksudnya ada perbedaan bentuk dari satu objek gitu. Kemudian kalau pasien yang tidak bisa melihat huruf yang paling besar, bagaimana? Ya, itu ada prosedurnya di PowerPoint ya. Jika pasien tidak bisa melihat objek atau huruf yang paling besar, itu berarti dilakukan kemudian dengan finger counting. Ya, finger counting. Kalau pasiennya finger counting tidak bisa, di lambaian tangan, ya. Lambaian tangan tidak bisa, light perception. Kalau tidak bisa, dia melihat adanya cahaya, berarti memang tidak bisa melihat. Karena kalau cahaya itu kenapa tulisannya 1/, tak terhingga? Karena mata itu dari arah manapun ada cahaya itu bisa merasakan. Walaupun misalnya kita sedang dalam keadaan merem gitu, itu pasti akan tahu gitu ya. Kemudian optotipe yang umum digunakan adalah Snellen chart, betul. Yang saya ingin tanyakan apakah dasar pembuatan optotipe Snellen. Nah, itu dasarnya sebenarnya tujuannya itu adalah untuk mengetahui tajam penglihatan seseorang supaya nanti kalau misalnya ternyata tidak bagus ya, tidak bagus itu bisa kita prediksi. Kalau misalnya kelainan refraksi, kita bisa prediksi kekuatannya atau koreksinya berapa gitu. Jadi supaya ada standarnya ya. Nah, kalau dasarnya kayak gimana? Oke, jadi ini ya. Nah, seperti yang digambar, ini terbalik ya jadinya. Di gambar itu kalau misalnya kita mau melihat, mata kita mau melihat dengan detil, itu si cahayanya atau yang masuk ya, itu harus 1 menit derajat. 1 menit derajat itu adalah sudut dari nodal point. Nodal point itu apa? Jadi sudut yang terbentuk antara si sinar yang datang ya ke retina ini di retina ya dengan si aksis penglihatan ya, aksis penglihatan itu ya lurus lah gitu, aksis penglihatan. Nah, kalau misalnya kurang dari 1 menit derajat itu mata kita nggak bisa lihat dengan detil gitu, bisa melihat tapi nggak bisa melihat detil. Kalau bisa mau melihat dengan detil ya itu minimal minimal itu harus 1 menit derajat ininya. Ini sebesar dari diameter sel kerucut gitu ya. Nah, dari dasar itulah maka si Snellen membuat huruf-huruf yang besarnya 5 kali 5 kali 1 menit derajat dengan harapan minimal itu 1 menit derajat. Nah, kalau Snellennya bikin 5, ini 1, 2, 3, 4, 5, tentunya kalau mata yang normal itu pasti bisa melihat. Kenapa? Minimal 1 menit derajat mata yang normal itu bisa melihat dengan detil, apalagi dikasih 5. Dikasih 5 gitu. Jadi akan memudahkan mata untuk melihat dengan lebih detil gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata ininya tidak terlihat, berarti tajam penglihatannya atau mungkin kurang dan ada sesuatu yang mengakibatkan tajam penglihatannya tidak normal gitu.
Nah, kemudian tujuan dari identifikasi patahan pada gambar dari yang pemeriksaan hyperacuity ya, yaitu tadi untuk mengetahui gitu ya. Sebenarnya ini penglihatannya sangat bagus atau tidak gitu. Detil tidak ya. Jadi itu yang ada pekerjaan tertentu yang memerlukan kedetilan lebih tinggi gitu ya, agar tidak terjadi kesalahan dan tesnya itu ya seperti tadi gitu. Jadi ada nggak perbedaan antara dua objek atau tiga objek itu perlu penglihatan detil yang bagus. Kemudian selain Snellen chart itu bisa digunakan chart yang mana yang tadi yang ETDRS itu bisa yang Bailey-Lovie ya Bailey-Lovie. Selain itu apakah ada? Sampai saat ini tidak ada karena eh, dua itu sudah dihitung sedemikian rupa ya berdasarkan penelitian dan kemampuan mata. Kalaupun ada yang lain, saya tidak bisa merekomendasikan. Kenapa? Karena itu bagaimana cara pembuatannya, dasarnya bagaimana itu saya tidak tahu. Gitu. Jadi kami sampai saat ini menggunakan tes tajam penglihatan dengan optotipnya kalau nggak Snellen chart atau yang metode Bailey-Lovie. Gitu. Kemudian kalau misalnya visus kanan 6/60 dan visus yang kiri 6/20 apakah parah? Jadi kalau misalnya saya terjemahkan lebih mudah gitu ya. 6/60 visusnya berarti dia hanya melihat bisanya 6 meter gitu. 6 meter. Jadi huruf-huruf yang paling besar itu hanya dia bisa lihatnya segitu. Huruf yang kemudian lebih kecil dia tidak bisa melihat. Terus yang satu lagi 6/20, 6/20 itu sekitar kalau didesimalkan itu 0,3 sekitar berarti penglihatannya dari 0 sampai 100%, penglihatan mata kirinya hanya 30%. Apakah ini parah? Ya menurut saya lumayan karena kalau sekitar 6 meter berarti atau kalau misalnya dia kelainan refraksi bisa saja itu sekitar 2,5 ke atas ya ukurannya 2,5 ke atas. Kalau misalnya yang kiri 0,3 itu sekitar 1,5-an ya 1,5 dioptri. Bisa miop, bisa hipermetrop ataupun astigmat. Kita harus cek dulu kalau itunya. Kalau jenisnya harus kita cek. Kemudian kalau misalnya retina dan saraf agak sedikit kena masalah, apakah bisa melihat kemampuan tajam penglihatan? Bisa aja iya, bisa aja iya, bisa aja bisa, tapi biasanya akan terganggu. Jadi dia nggak akan nyaman. Contohnya adalah pokoknya kalau misalnya ada kelainan atau retinanya ada masalah, misalnya kita harusnya bisa melihat pandangan itu clear, tetapi karena ada sesuatu di retina itu biasanya apa ya? Mungkin bisa jadi kayak cembung penglihatan itu gitu ya. Jadi kita melihat itu kayak yang cembung atau misalnya yang datar kelihatan lebih cembung atau misalnya tengah-tengahnya jadi hilang, hitam, itu bisa aja. Atau sarafnya, kalau sarafnya biasanya kalau misalnya itu harusnya satu kita melihatnya satu satu gitu ya, walaupun mata kita dua, tapi jadi satu objek yang dilihatnya. Nah, kalau misalnya sarafnya bermasalah, itu bisa jadi penglihatannya double, itu bisa jadi nggak nyaman gitu ya, karena jadi pusing nanti kita menentukan ini letak bendanya di sebelah mana karena ada penglihatan double begitu. Kemudian selain selain koreksi kacamata, apakah ada yang lain untuk ketika ketajaman mata mulai terganggu? Harus dicek dulu. Harus dicek. Kalau misalnya tajam penglihatannya
nggak bagus, itu harus dicek dulu apakah dia memang ada kelainan refraksi atau kelainan yang lain gitu ya. Harus kita cek, jadi nggak bisa ini pasti kelainan ini nggak bisa. Harus kita tahu dulu sebabnya, apanya yang bermasalah, baru nanti ada solusinya begitu. Nah, kalau misalnya huruf E tidak terbaca, kemudian kan finger counting tetap tidak terlihat sampai 4/60 atau 5/60 tetap tidak kelihatan. Kemudian hand movement, betul. Jaraknya 1/300. Kalau misalnya pasiennya dari jarak 5 meter itu masih bisa melihat lambaian tangan, apakah visusnya tetap 1/300 ya. Jadi hand movement itu hanya untuk menentukan apakah pasien bisa ada lihat bayangan gerakan tangan atau tidak gitu ya. Jadi walaupun dia sampai 5 meter tetap aja nulisnya 1/300 karena finger counting sudah tidak bisa dilakukan gitu, tidak bisa, tetap masih tidak terlihat gitu ya. Kalau misalnya gerakan tangan itu bayangan gerakan tangan masih tidak terlihat, baru ke light perception gitu. Kemudian kenapa jarak pada ETDRS chart hanya 4 meter? Memang dari saya tidak terlalu memang saya tidak terlalu mengerti untuk kenapanya, tapi memang dari di apanya ya di chartnya memang 4 meter. Tetapi memang kalau 4 meter berarti nanti ketika memang harus dikoreksi itu harus di apa namanya dihitung sebanyak 0,25 dioptri ya karena ada akomodasinya. Saya lanjut lagi ya sebentar.